Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Valentia Nova Ananda, NIM 228114005, Program Studi Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Sanata Dharma. Saat ini, saya akan membahas salah satu materi perkuliahan dalam mata kuliah Biologi Sel Molekuler, yaitu regulasi ekspresi gen. Sebelum itu, apa sih itu regulasi ekspresi gen? Jadi, regulasi ekspresi gen merupakan sarana bagi sel untuk mengontrol struktur dan fungsi, serta merupakan dasar dalam diferensiasi sel, morfogenesis, serta fleksibilitas dan adaptabilitas masing-masing makhluk hidup. Regulasi ekspresi gen juga merupakan substrat untuk terjadinya perubahan dalam evolusi, karena pengendalian waktu, lokasi, dan jumlah ekspresi gen dapat mempengaruhi fungsi gen secara signifikan, baik dalam sel maupun organisme multiseluler. Regulasi ekspresi gen terjadi baik pada sel-sel eukariotik maupun prokariotik. Namun, regulasi ekspresi gen pada sel-sel eukariotik bersifat lebih kompleks. Oke, saya akan membahas 10 pertanyaan mengenai regulasi ekspresi gen. Jadi, pertanyaan yang pertama, regulasi ekspresi gen dapat dilakukan pada berbagai tahap dalam aliran informasi gen, dari DNA sampai menjadi protein. Sebutkan dan jelaskan di tahap-tahap mana saja regulasi tersebut dapat dilakukan. Ini yang pertama, saya akan membahas regulasi ekspresi gen pada organisme prokariotik. Pengaturan atau regulasi atau kontrol ekspresi gen pada sel-sel bakteri terutama dilakukan pada tahap inisiasi transkripsi. Sebagaimana gen-gen prokariotik pada umumnya, inisiasi diatur oleh dua elemen sekuens DNA, yaitu sekuens pada basa 35 yang sekuensnya TTG-ACA dan sekuens pada posisi basa 10 yang sekuensnya TATA-AT. Kedua sekuens ini disebut sekuens promoter karena keduanya membantu pengenalan tempat dimulainya transkripsi pada untai DNA template. Aktivitas RNA polimerase pada masing-masing sekuens promoter dapat dipengaruhi melalui interaksi sekuens promoter dengan protein tertentu yang disebut protein regulator. Lalu, pada regulasi ekspresi gen organisme eukariotik. Regulasi ekspresi gen eukariotik dapat berlangsung di berbagai tahap aliran informasi genetik, mulai dari DNA sampai protein. Ekspresi gen eukariotik dapat dikendalikan atau diregulasi pada beberapa tahap tertentu. Tahap yang pertama, kontrol transkripsi, yang berfungsi untuk mengatur kapan dan berapa sering sebuah gen ditranskripsikan. Yang kedua, kontrol processing mRNA, yaitu mengatur bagaimana mRNA hasil transkripsi dipotong atau diproses sebelum menjadi mRNA. Yang ketiga, kontrol lokalisasi dan transport RNA, yaitu menentukan mRNA mana yang akan diekspor dari nukleus ke sitosol. Lalu yang keempat, kontrol degradasi RNA, yaitu secara selektif mendegradasi molekul mRNA tertentu. Yang kelima, kontrol translasi, yaitu memilih mRNA mana yang ditranslasikan oleh ribosom. Lalu yang terakhir, yaitu yang keenam, kontrol aktivitas protein, secara selektif mengaktifasi atau mendeaktifasi protein setelah disintesis. Kita lanjut pada pertanyaan yang kedua. Dalam hal aktivasi ekspresi gen, posisi dasar atau ground state dari gen prokariotik berbeda dengan eukariotik. Jadi pada sel-sel prokariotik, posisi dasar atau ground state gen adalah on. Artinya siap untuk ditranskripsikan. Apabila ada protein reseptor, maka transkripsi akan terhambat.
Sebaliknya, pada sel-sel eukariotik, posisi dasar atau ground state gen adalah off, artinya tidak siap untuk ditranskripsikan. Justru protein regulator diperlukan untuk mengubah posisi off menjadi on. Lalu gen siap ditranskripsikan. Terlihat perbedaan pada gambar. Yang gambar atas itu posisi ground state pada sel prokaryotik. Gambar bawah posisi ground state pada sel eukariotik. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Dalam gen bakteri dikenal sistem regulasi beberapa gen yang disebut operon. Lalu apa sih itu operon, dan berikan contoh operon dan jelaskan secara ringkas bagaimana pengaturan ekspresi gen pada masing-masing operon tersebut. Pada sel-sel prokaryotik, misalnya sel bakteri, terdapat gen-gen yang membentuk struktur yang disebut operon. Gen-gen yang mengelompok menjadi operon ini umumnya mengkode beberapa protein yang diperlukan untuk fungsi yang saling berkoordinasi. Misalnya beberapa enzim yang diperlukan untuk biosintesis asam amino tertentu, atau beberapa enzim yang bekerja bersama-sama dalam jalur metabolisme tertentu. Operon itu ada dua, operon LAC dan operon TRP. Yang pertama, operon LAC. Ini merupakan salah satu regulasi ekspresi gen pada sel-sel bakteri, tampak pada regulasi operon LAC yang menyandi enzim-enzim yang berperan dalam katabolisme laktosa. Dalam pertumbuhan di dalam medium berbasis glukosa atau tidak ada laktosa dalam inkubator, protein reseptor LAC yang dihasilkan sebagai ekspresi gen LAC1 akan berikatan dengan sekuens operator dan mencegah terjadinya transkripsi dari gen-gen struktural yang terdapat dalam operon. Akibatnya, sintesis enzim-enzim yang berperan dalam katabolisme laktosa tidak terjadi. Namun sebaliknya, apabila di dalam medium terdapat laktosa, inkubator atau induktor, maka protein reseptor akan diikat oleh laktosa. Reseptor menjadi tidak aktif dan tidak dapat berikatan dengan sekuens operator. Akibatnya, RNA polimerase dapat mengenali dan menduduki sekuens promotor. Transkripsi gen-gen struktural yang terdapat dalam operon dapat berlangsung. Lalu yang kedua itu operon TRP. Operon TRP mengkode protein-protein yang berperan dalam biosintesis triptofan atau TRP. Kelompok gen ini, seperti halnya operon LAC, diregulasi oleh reseptor yang berikatan dengan sekuens reseptor. Aktivitas reseptor. Selanjutnya, operon TRP. Operon TRP mengkode protein-protein yang berperan dalam biosintesis triptofan atau TRP. Kelompok gen ini, seperti halnya operon LAC, diregulasi oleh reseptor yang berikatan dengan sekuens operator. Aktivitas reseptor TRP untuk mengikat sekuens operator akan diperkuat apabila ia terikat dengan triptofan. Apabila triptofan terdapat dalam konsentrasi cukup tinggi, maka ekspresi operon TRP akan dihambat, sehingga biosintesis triptofan pun terhambat. Mekanisme seperti ini disebut regulasi negatif terhadap ekspresi gen. Sebaliknya, pada operon LAC, adanya laktosa justru akan mengaktifkan ekspresi operon. Jadi laktosa berfungsi sebagai induktor. Mekanisme seperti ini disebut regulasi positif. Pada operon LAC, alalolaktosa atau laktosa yang berikatan dengan protein reseptor akan menginaktif reseptor sehingga transkripsi dapat berlangsung. Sebaliknya, pada operon TRP, pengikatan triptofan pada protein reseptor justru akan menghalangi terjadinya transkripsi. Lalu pertanyaan yang keempat, sel bakteri dapat mengambil asam amino triptofan dari lingkungan sekitarnya. Namun, apabila lingkungannya kekurangan triptofan, maka sel bakteri tersebut dapat mensintesis triptofan di dalam selnya.
TRP reseptor, TRP repressor adalah regulator transkripsi yang dapat menutup atau shut off atau mencegah transkripsi gen yang mengkode enzim-enzim yang dibutuhkan untuk biosintesis triptofan, seperti gambar di bawah. Lalu yang pertama, apa yang terjadi pada regulasi operon triptofan dalam sel yang mengekspresikan bentuk mutan dari TRP repressor yang pertama, tak dapat berikatan dengan DNA, kedua, tak dapat mengikat triptofan, atau ketiga, berikatan dengan DNA walaupun tidak ada triptofan. Jadi, skenario yang digunakan adalah skenario yang ketiga, yaitu berikatan dengan DNA walaupun tidak ada triptofan. Pada proses transkripsi, operon TRP akan berikatan dengan DNA. Jika operon TRP terjadi peningkatan triptofan pada protein repressor, justru akan menghalangi proses transkripsi. B. Apa yang akan terjadi pada skenario 1, 2, dan 3 apabila sel sebagai tambahan memproduksi protein TRP repressor normal dari gen kedua yang normal? Yang akan terjadi pada skenario 3, berikatan dengan DNA walaupun tidak ada triptofan ketika terdapat sel sebagai tambahan, maka operon TRP akan memproduksi protein TRP repressor normal dari gen kedua yang normal. Maka yang terjadi adalah proses transkripsi akan terhalangi oleh protein repressor. Semakin banyak sel protein repressor yang ditambahkan, maka proses transkripsi akan semakin terhambat. Lalu, pertanyaan yang kelima, jelaskan peran cis-acting sequence dan trans-acting factor dalam regulasi ekspresi gen eukariotik. Jadi yang pertama itu cis-acting sequence. Sequence yang berada di arah 5 dari situs awal atau start site transkripsi ini merupakan bagian yang paling penting dalam inisiasi transkripsi. Disinilah dibentuk kompleks transkripsi. Secara umum, bagian ini disebut sequence promoter. Dalam genom eukariotik terdapat beberapa sequence yang sangat dikonservasi. Salah satu diantaranya adalah yang dikenal sebagai Tata box. Lalu transacting factors. Transacting factors secara fungsional memiliki dua domain. Domain pertama dibutuhkan untuk berikatan dengan DNA. Domain kedua dibutuhkan untuk aktivasi transkripsi. Pertanyaan yang keenam, transacting factor memiliki dua domain fungsional. Sebutkan dan jelaskan. Seperti yang sudah saya jelaskan pada pertanyaan sebelumnya, jadi transacting factor itu memiliki dua domain fungsional, yaitu domain yang pertama, fungsinya untuk berikatan dengan DNA. Yang kedua, dibutuhkan untuk aktivasi transkripsi. Lalu pertanyaan yang ketujuh, sebutkan beberapa kelas transacting factor. Jelaskan bagaimana perannya dalam regulasi ekspresi gen serta beri contohnya. Jadi seperti pada tabel ini, terdapat 4 kelas dalam transacting factor. Yang pertama, helix turn helix yang berbentuk monomer. Domain 3 helix, helix 3 berikatan dengan DNA dan helix 1 dan 2 berikatan dengan protein lain. Contohnya, protein homeotic Drosophila. Kelas yang kedua, zinc finger berbentuk monomer berikatan dengan zinc dalam bagian protein yang kaya histidine cysteine. Contohnya, protein reseptor steroid. Yang ketiga, leucine zipper bentuknya homo atau heterodimer. Dimer terbentuk dari instruksi bagian protein yang kaya leucin. Contohnya proto-oncogen C-fos dan C-jun, gen OP2 pada jagung. Yang keempat, helix loop helix, bentuknya dimer. 2 helix dihubungkan oleh sebuah loop. Contohnya proto-oncogen C NIAMC. Lalu lanjut pertanyaan yang ke-8. Analogi apa yang dapat ditarik antara transacting factor
yang meregulasi ekspresi gen pada sel-sel eukariotik dengan faktor-faktor yang mempunyai peran yang serupa dalam sel-sel bakteri. Berikan contoh dan jelaskan. Secara sederhana, faktor transkripting eukariotik dan faktor transkripsi pada bakteri prokariota dapat dibandingkan dengan jalan tol dan jalan biasa. Misalnya, kita mau ke pusat kota Jakarta, bisa lewat jalan tol cepat atau jalan biasa yang jaraknya lebih jauh tapi tujuan akhirnya sama, yaitu ke pusat kota Jakarta. Transkripsi dan terjemahan dibandingkan dengan Jakarta. Bakteri seperti melintas jalan raya karena transkripsi dan translasi dapat berjalan bersamaan, sedangkan eukariota menempuh jalan biasa karena sel eukariotik lebih kompleks dan proses ekspresi gen terjadi dalam dua tahap di dua tempat berbeda di dalam sel. Lalu pertanyaan yang ke-9, faktor transkripsi apa yang dibutuhkan untuk berlangsungnya transkripsi DNA eukariotik oleh enzim RNA polimerase 2? Faktor transkripsi umumnya berperan dalam mengarahkan RNA polimerase 2 ke promotor adalah TF2A, TF2B, TF2D, TF2E, TF2F, TF2H, dan TF2J. Faktor-faktor transkripsi tersebut akan menempel ke daerah promotor secara bertahap sebelum aktivitas terbentuk kompleks prainisiasi. Penempelan faktor transkripsi tersebut terjadi dengan urutan. Pertama-tama, TF2D menempel pada bagian kotak tata box pada promotor yang dibantu oleh faktor TF2A sehingga membentuk kompleks DA. Kemudian diikuti oleh penempelan TF2B. Lalu yang ketiga, TF2F selanjutnya menempel diikuti oleh penempelan RNA polimerase 2. Akhirnya faktor TF2E akan menempel diikuti oleh TF2H dan TF2J. Kompleks prainisiasi yang terbentuk disebut kompleks DABP OLFEH. Setelah terbentuk kompleks prainisiasi, RNA polimerase 2 siap untuk melakukan proses transkripsi jika ada nukleotida. Faktor transkripsi yang penting untuk mengawali inisiasi proses transkripsi adalah TBP, TF2B, TF2F, dan RNA polimerase 2 tanpa adanya TF2E dan TF2H. Sebenarnya sudah dapat terjadi transkripsi, namun tidak sempurna. Pembentukan transkripsi yang tidak sempurna tersebut menandakan telah terbentuknya kompleks inisiasi termasuk terjadinya pembukaan DNA secara lokal dan pembentukan ikatan fosfodiester pertama. Pertanyaan yang ke-10, uraikan hubungan antara promotor CCAAT box, GC box, ensayer, dan silencer. Jadi mekanisme ekspresi gen globin terdiri dari beberapa tahap, mulai dari ekspresi, proses RNA, transportasi RNA, seleksi mRNA untuk translasi, dan degradasi mRNA. Masing-masing gen globin mempunyai unsur pengatur yaitu promoter, ensayer, dan atau silencer yang menentukan ketinggian tingkatan, kekhususan jaringan, dan 24 modulasi perkembangan ekspresi gen. Sequence promotor Tata box, CCAAT box, CACCC box, dan GC box pada ujung 5 gen globin penting untuk pengikatan RNA polimerase dan untuk ketepatan efisiensi transkripsi RNA. Demikian video penjelasan dari saya mengenai regulasi ekspresi gen. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih.